datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, jadi di video ini Kak Valeria akan membahas mengenai persegi panjang dan juga jajar genjang. Ya, tahukah kamu kalau sebetulnya persegi panjang itu adalah jajar genjang? Sekarang Kak Valeria akan coba gambarkan jajar genjang ya. Ini ada jajar genjang. Nama jajar genjangnya adalah A, B, C, D. Oke, sekarang coba kita sebutin nih karakteristik jajar genjang itu apa aja ya. Yang pertama, jajar genjang ini memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar ya. Jadi sisi yang berhadapan itu pasti panjangnya sama. Yang berhadapan kan berarti ini ya, AB sama CD ya kan. Terus BC sama AD kan mereka berhadapan ya. Jadi kalau Kak Valeria tulis di sini, yang pertama itu karakteristiknya adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, kita lihat di sini ada AB sama CD kan sama panjangnya. Terus ada BC dan AD sama panjangnya dan mereka sejajar ya. Si AD-nya ke sini, BC juga ke sini. Ya. Terus si AB-nya gini, CD juga gini. Berarti itu sejajar, oke? Terus sekarang yang kedua. Sudut yang berhadapan itu sama besarnya, ya. Sudut yang berhadapan besarnya sama. Mana aja sudut yang berhadapan? Ini sudut A sama sudut C berhadapan, besarnya sama. Terus sudut B sama sudut D kan berhadapan, besarnya sama ya. Nah, terus yang ketiga, masih bicara tentang sudutnya, jadi sudut yang berdekatan itu jumlahnya adalah 180 derajat ya. Sudut yang berdekatan besarnya 180 derajat. Nah, untuk total seluruh sudutnya jadi berapa derajat? Jadi 360 derajat ya. Jadi sudut A kalau ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu akan jadi 360 derajat ya. Nah, terus untuk yang keempat, apalagi nih? Diagonal jajar genjang. Nah, diagonal jajar genjang kan ini nih. Dari A ke C dan dari B ke D. Ya. Ini sama panjang. Jadi kalau dituliskan dua diagonal sama panjang. Nah, si diagonal yang sama panjang ini juga akan membagi jadi dua sama panjang. Jadi maksudnya gini, ini dari A ke tengah itu panjangnya akan sama dengan dari tengah ke C. Ya. Dari B ke tengah itu panjangnya akan sama dengan tengah ke D. Ya. Nah, sekarang lanjut lagi yang kelima. Punya berapa simetri putar nih sejajar genjang? Punya 2 simetri putar ya. Ini Kak Valeria tambahin di sini ya. Total seluruh sudut 360 derajat. Nah, sekarang coba kita gambar persegi panjang nih. Ini persegi panjang A, B, C, D. Kita lihat dari karakteristik yang pertama. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Benar nggak? Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi AB gini, CD gini. Ya kan? Terus AD gini, CB gini. Ya. Nah, berarti dia memenuhi nih karakteristik yang pertama. Sudut yang berhadapan besarnya sama. Sudut A sama sudut C sama nggak? Sama. Sudut B sama sudut D sama nggak? Sama. Bahkan mereka ini semuanya sama 90 derajat ya. Terus sudut yang berdekatan besarnya 180 derajat. Bener dong? 90 tambah 90 harus 80 ya. Ini 90 tambah 90 juga 180
total seluruh sudutnya 360 derajat ya. Terus dua diagonalnya sama panjang. Diagonalnya kan berarti yang ini dong, dari A ke C dan dari B ke D. Ya, mereka sama panjang dan memiliki dua simetri putar sama kayak jajar genjang ya. Nah, terus bisa nggak kalau kita langsung bilang kalau persegi panjang itu adalah jajar genjang? Terus buat apa dong dipisahin kalau misalnya mereka sama? Nah, jadi persegi panjang itu adalah jajar genjang yang memiliki sudut berhadapan sebesar 90 derajat. Sekarang gampangnya kayak gini. Ini kafalnya ada kotak susu ya. Coba kalau kalian lihat dari bagian depan, kayak gini kan. Ini kan bentuknya jadi persegi panjang. Ya, ini 90 derajat nih, siku-siku semuanya. Nah, terus kalau ini kotaknya sama kafalnya diginiin. Nah, kelihatan nggak? Kalau diginiin, bentuknya jadi apa ini? Bentar. Nah, bentuknya jadi jajar genjang. Ya kan? Jadi jajar genjang, jadi sudutnya bukan 90 derajat lagi nih setiap sudut ujung-ujungnya ini. Tapi ketika dia posisi begini, jadi persegi panjang. Karena apa? Karena sudutnya jadi 90 derajat. Ya, udah kebayang belum? Mudah-mudahan udah kebayang ya. Jadi ketika kayak gini, jadi jajar genjang. Ketika gini, jadi persegi panjang. Ya, jadi ketika si jajar genjang itu punya sepasang sudut 90 derajat kayak gini, maka akan jadi persegi panjang ya. Nah, mudah-mudahan udah ngerti. Jadi kalau seandainya kita gambar nih diagram pohonnya, si persegi panjang itu posisinya akan ada di bawahnya jajar genjang. Nah, oke Dede, jadi segini dulu aja video dari Kak Vale. Kak Vale cuma mau kasih tau kalian kalau memang persegi panjang itu adalah jajar genjang ya, yang memiliki sudut yang berhadapan sebesar 90 derajat. Ketika jajar genjang punya sepasang 90 derajat, otomatis pasang yang lain juga akan jadi 90 derajat. Tadi kan pakai ini ya, udah kebayang. Nah, ada juga redaksi yang bilang kalau persegi panjang itu adalah jajar genjang dengan salah satu sudutnya 90 derajat ya. Bisa jadi kalau mau ngomong kayak gitu juga boleh. Jika salah satu sudutnya aja ini jadi 90 derajat, otomatis yang lain juga jadi 90 derajat ya. Tapi kalau Kak Vale lebih suka redaksinya persegi panjang adalah jajar genjang dengan sudut yang berhadapan siku-siku atau 90 derajat. Nanti Kak Vale akan coba buatkan video lagi tentang tahukah kamu ya. Nanti akan membahas mengenai perkalian yang sempat viral juga tuh. Jadi sebetulnya 3 kali 2 itu 3 tambah 3 atau 2 tambah 2 tambah 2 sih yang benar ya. Oke Dede, segini dulu aja video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah!